Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber kita yang saya hormati, khususnya senior kita Pak Sulaiman Ponto, Dr. Koni Bakri, makin segera aja nih Bu Koni ini, juga Prof. Hikmahanto, Alhamdulillah, dan serta rekan-rekan media yang hadir pada sore hari ini. Pada kesempatan ini kita membahas satu fenomena eskalasi konflik yang makin mendekat ke kawasan kita, yaitu konflik supremasi antara Amerika dengan China yang sudah menjadi konflik secara terus-menerus menjadi lebih terbuka, dan kita menyaksikan bahwa ada penggalangan koalisi aliansi militer antara Amerika dengan beberapa sekutunya di kawasan. Yang baru kita saksikan ini adalah AUKUS, Australia, Inggris dengan Amerika, dan saya kira pekan depan akan ada lagi Quad, ada India, ada Jepang, ada Australia, dan juga ada Amerika lagi. Dan beberapa waktu lalu kita menyaksikan juga kunjungan Kamala Harris ke untuk konfirmasinya terhadap dan dukungannya kepada sekutu di Asia. Tapi selalu medannya atau spot konfliknya yang besar di kawasan kitanya adalah Laut Cina Selatan. Walaupun terminologi yang dikembangkan oleh Amerika saat ini adalah dua samudra yang mengapit Indonesia, yaitu Pasifik dan India. Dan karena itu dalam Quad dilibatkan di sini. Apa yang menjadi kepentingan nasional kita saat ini adalah melihat bagaimana eskalasi konflik ini yang semakin mendekat ke kawasan kita, terutama di Laut Cina Selatan, dan kita merupakan bagian dari dispute yang terjadi di Laut Cina Selatan ini, khususnya di perairan Natuna. Bagaimana itu akan berimpact kepada kawasan kita secara keseluruhan. Kalau kita ketahui bahwa di Laut Cina Selatan ini kan ada nilai perdagangannya ya, itu sekitar 3,3 triliun dolar. Ini angkanya agak berbeda-beda, ada yang 2,7 tapi ada yang 3,3 triliun dolar. Secara keseluruhan ini adalah jalur maritim ketiga terbesar pada nilai perdagangannya. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang juga merupakan bagian dari dispute ini, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memandang perang supremasi antara China dengan Amerika ini dalam konteks konstitusi kita, dalam konteks national interest kita, kepentingan nasional kita. Dan saya kira pada sore hari ini kita mendatangkan orang-orang yang berkompeten untuk bicara dalam masalah ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan yang besar bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber kita. Ini sayangnya Pak Prof. Hikmahanto tidak bisa, kelihatannya nggak sempat ini ya Iya, nggak sempat, Pak. terlibat lagi, masih beliau kelihatannya masih dalam perjalanan. Pada Bu Koni dan Pak Ponto saya ucapkan terima kasih atas terlibatannya. Ini masing-masing sudah 2 kali nih ya. Tiga Kita kali dari lagi baru piring cantik. sebenarnya tujuan kita dari mengangkat tema-tema seperti ini, terutama di tengah kelangkaan sekarang media mengangkat isu-isu strategis yang berhubungan dengan eksistensi kita sebagai bangsa, kita terus-menerus mengangkat ini sebagai medium penyadaran kepada publik bahwa kita ini sebenarnya sedang menghadapi bahaya besar. Sayangnya kita tidak sadar bahwa bahaya itu sangat dekat dengan kita. Jadi kita ingin menyalakan sirene sebenarnya, peringatan kepada masyarakat kita, kepada pemerintah kita, bahwa sekarang kita perlu sangat berhati-hati, perlu waspada, karena kita sedang berada di tengah pertarungan yang pasti akan punya implikasi besar bagi kita. Jangan sampai kita jadi collateral damage. Jadi perang dingin yang lalu kita punya tragedi berdarah di sini, namanya G30S, PKI. Itu kan menunjukkan bahwa Indonesia menjadi collateral damage. Jangan sampai sekarang pun kita juga menjadi collateral damage. Yang kedua, sekarang kita perlu terjemahan baru terhadap makna politik bebas aktif di tengah konflik kita sekarang ini, dengan menempatkan filosofi dasar itu pada satu cita-cita sejarah baru.
bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru, kekuatan kelima dunia di tengah konflik ini, karena menurut saya konflik ini siapapun yang akan menjadi pemenangnya, yang pasti kita akan menyaksikan datangnya satu new global order. Kita akan menyaksikan datangnya satu sistem global baru, siapapun pemenangnya. Akan ada kepemimpinan baru, akan ada aturan baru secara global, dan sebaiknya kita mesti paham dengan filosofinya. Kalau kita tidak duduk di meja makan, kita tidak akan pernah ikut makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.